Untuk teman-teman yang komen dan pertanyaannya belum dijawab, mohon maaf, mohon doanya. Semoga tetap diberi kelapangan dan kelancaran, jadi bisa bantu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita bahas pertanyaan selanjutnya. Kali ini dari Mas Dedi Supriyono. Ini, Dok, kalau patah tulang terus lagi diobati alternatif, apakah ada pantangan tidak boleh di ronsen? Kenapa tidak boleh di ronsen? Jadi saya bisanya ngasih penjelasan dari sisi medis ya. Dan kalau dalam kondisi patah tulang, kalau dari sisi medis malah harus difoto ronsen tiap beberapa waktu, terutama misalkan kalau di pen ya tiap 1 bulan 2 bulan sekali untuk ngelihat perkembangan kalusnya. Kalau benar-benar perlu ya mungkin 2 bulan 3 bulan aja cukup. Itu untuk ngelihat pertumbuhan tulang. Kalau pakai gips mungkin lebih sering karena kita khawatir gipsnya longgar, tulangnya geser, gipsnya harus diperbaiki. Karena tujuannya foto ronsen itu adalah mengetahui kondisi tulang yang terbaru. Kalau memang dipasang plat kan insya Allah kuat ya, dia dari logam, nempelnya kuat, insya Allah asal nggak habis jatuh, asal nggak kuat. Cuman kalau pakai gips dia setelah beberapa minggu dia bisa rusak, kena air atau istilahnya longgar, itu dia megangnya nggak kuat. Jadi kita perlu foto ronsen yang lebih sering, bisa tiap 1 minggu atau 2 minggu. Kalau mengenai tidak boleh ronsen dari segi medis itu paling pada orang yang lagi hamil, itu karena ada resiko khawatirnya janinnya terpengaruh, terutama kalau masih 3 bulan pertama, trimester pertama ya. Jadi kalau mengenai pantangan untuk tidak boleh ronsen, menurut saya sih nggak masuk akal. Terus justru beberapa yang pengobatan alternatif ada kok yang sudah paham mengenai foto ronsen, justru mereka nyuruh di foto ronsen dulu. Istilahnya ada beberapa orang itu datang foto ronsen mau dibawa ke alternatif, karena alternatifnya istilahnya biar ada gambaran patah tulangnya seperti apa. Yang lebih pemahamannya lebih bagus kadang pengobatan alternatif dia paham kalau yang remuk banget, pasiennya akan dikasih tahu untuk disuruh datang ke dokter, karena nggak mungkin cuman ditahan pakai bambu dari luar bisa nyambung. Kalau kondisi patahannya remuk, dia akan bilang apa adanya. Kalau misalkan cuman bengkok-bengkok sedikit, mungkin karena dia udah berpengalaman ya dia akan coba ditangani sendiri seperti itu. Jadi kalau mengenai nggak boleh ronsen ini, saya baru dengar ini ya. Mungkin sekalian saya jelaskan singkat mengenai caranya ronsen itu. Istilahnya ini tulang misalkan, caranya kita bisa melihat gambaran yang kita lihat biasanya di foto ronsen itu adalah dipancarkan radiasi. Nanti di sini ada papan buat nerima. Papan ini nanti dilihat jadilah sesuai bentukan yang dilewati radiasi tadi. Makanya pada ibu-ibu hamil, terutama yang 3 bulan pertama, kadang kita akan kasih tahu, Bu, ini patah tulang dekat perut, mungkin misalnya pelvis atau tulang pinggulnya yang patah, kita akan kasih tahu ada resiko ke janin. Kalau pasiennya istilahnya tidak kondisi gawat darurat mengancam nyawa, kan kita kasih pilihan. Kalau emang nggak mau ya nggak masalah, seperti itu. Tapi kalau yang lain-lain biasanya nggak ada masalah. Kadang-kadang ada yang patah tangan kiri kanan, paha kiri kanan, ya kita foto ronsen semua kalau baru datang. Karena kita wajib tahu posisi patahannya. Kurang lebih seperti itu ya. Pertanyaan lumayan simpel, semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Kalau ada pantangan tidak boleh ronsen, itu menurut saya nggak masuk akal. Justru perlu, kalaupun nggak berobat ke dokter, untuk melihat perkembangan kondisi tulangnya. Kalau kira-kira nggak bagus, mumpung belum terlalu
lama, belum terlalu kasep, belum terlalu terlambat, baiknya diperbaiki. Seperti itu. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.